kuliah membosankan itu bukan karena materinya loh guys. Kuliah membosankan itu terjadi karena pembelajarannya. Nah, Dick, Carey, and Carey pada tahun 2015 pernah menjabarkan bahwa pembelajaran yang bikin mahasiswa itu lebih excited adalah pembelajaran yang sistematis. Apa sih pembelajaran yang sistematis itu? Nah, Dick, Carey, and Carey pada tahun 2015 menjabarkan bahwa pembelajaran yang efektif itu tidak terjadi secara kebetulan. Dia adalah hasil dari proses perancangan yang sistematis yang memikirkan peserta didik, strategi, hingga evaluasi. Dalam video ini, kita akan mempelajari 3 bagian penting dari Dick and Carey, Chapter 1, Chapter 6, dan Chapter 8. Chapter 1 tentang konsep sistem pembelajaran, Chapter 6 tentang penulisan tujuan pembelajaran, dan Chapter 8 tentang strategi pembelajaran. Mari kita pahami bersama video ini, dan kami harap video ini bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi guru, dosen, maupun mahasiswa. Let's go! Dalam pandangan Dick and Carey, pembelajaran bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, tapi ia adalah sebuah sistem. Nah, dalam sistem ini, setiap bagian mulai dari peserta didik, tujuan, materi, media, dan evaluasi pendidikan bukanlah sebuah sistem yang berdiri sendiri, melainkan berkesinambungan satu sama lain. Nah, jika salah satu dari sistem tersebut tidak ada, maka pembelajaran tidak bisa dilakukan dengan optimal. Maka dari itu pembelajaran atau proses mengajar harus dilakukan dengan baik dan optimal supaya bisa melakukan pembelajaran yang baik. Dari model Dick and Carey kita akan membahas 9 langkah dalam model ini. Yang pertama adalah tujuan apa yang harus kita selesaikan, dan yang kedua adalah mengenali bagaimana siswa itu belajar, dan yang ketiga adalah mengenali bagaimana lingkungan kita belajar. Yang keempat, word performance objektif, merumuskan tujuan pembelajaran secara spesifik dan terukur. Inilah yang akan kita bahas mendalam di chapter 6. Yang kelima, development assessment instrument, menyusun alat evaluasi yang sesuai untuk mengukur pencapaian tujuan. Yang keenam, development instructional strategy, menentukan strategi pembelajaran yang paling tepat. Bagian ini akan kita bahas lebih dalam di chapter 8. Yang ketujuh ada develop and select instruction material, yaitu menyiapkan bahan ajar dan media yang mendukung strategi tersebut. Yang kedelapan, design and conduct formative evaluation, yaitu melakukan uji coba terbatas untuk melihat apakah desain yang sudah kita lakukan sudah berjalan efektif atau belum. Yang kesembilan, revise instruction, yaitu melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi yang sudah kita lakukan. Seluruh langkah ini membentuk satu kesatuan sistem yang saling berkesinambungan. Nah, dari model Dick and Carey menempatkan pendidik sebagai perancang pengalaman belajar, bukan hanya sebagai penyampai materi. Karena sesungguhnya pembelajaran yang baik bukan tentang seberapa banyak materi yang disampaikan, tetapi seberapa bermakna proses belajar itu sendiri bagi para peserta didik. Nah, teman-teman, setelah tujuan umum pembelajaran ditentukan, kita perlu menjabarkannya menjadi tujuan yang lebih spesifik yang disebut performance objective. Dick and Carey menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran yang baik harus dapat diamati dan diukur. Karena kata-kata seperti memahami dan mengetahui itu terlalu abstrak. Kita tidak bisa melihat atau mengukur pemahaman secara langsung. Jadi, tujuan perlu ditulis menggunakan kerangka A, B, C, dan D. Apa sih itu kerangka A, B, C, D? Simak video berikut ini ya. Nah, ada kerangka ABCD. Yang pertama yaitu A, audience, atau bisa disebut juga siapa yang belajar. Nah, pada komponen ini menjelaskan siapa yang menjadi sasaran pembelajaran. Mengapa penting? Karena karakteristik peserta didik mempengaruhi pilihan strategi, bahasa, media, dan tingkat kesulitan materinya. Nah, contohnya seperti mahasiswa semester 3 pada program S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Lalu peserta mata kuliah literasi digital media sosial. Lalu ketiga yaitu mahasiswa yang telah lulus pada mata kuliah pengantar Pancasila.
Nah, dan juga bisa seperti setelah mengikuti pembelajaran mahasiswa semester 2 mata kuliah komunikasi pendidikan Pancasila. Yang selanjutnya, behavior. Definisinya yaitu ini adalah apa yang harus ditunjukkan mahasiswa setelah belajar dalam bentuk tindakan nyata, harus bisa diobservasi dan yang abstrak. Perilaku yang terlalu abstrak, yaitu memahami, mengerti, menyadari, mendalam. Perilaku yang bisa diukur, menjelaskan, menganalisis, membedakan, menyusun, menyimpulkan, mendemonstrasikan. Contoh dalam tujuan, mampu menganalisis 3 contoh ujaran kebencian di media sosial. Untuk yang ketiga adalah C. C adalah condition. Definisi dari condition tersebut menjelaskan situasi, alat, sumber, atau aktivitas yang menjadi syarat sebelum berlaku dan berpenampilan. Kondisi menjelaskan diberi apa dulu sebelum diminta melakukan apa. Contoh dari condition adalah setelah menonton video dokumenter, kita harus menanyakan apa kesimpulan dari video dokumenter tersebut, dan kita harus menyimpulkan apa isi dari dokumenter tersebut. Yang kedua, mungkin contoh kedua, setelah melakukan diskusi kelompok, kita akan menugaskan apa isi diskusi tersebut dan apa pembahasan yang mereka bahas. Nah, selanjutnya adalah D atau degree, atau bisa juga disebut tingkat keberhasilan. Nah, definisi degree sendiri adalah menentukan standar minimal yang harus dicapai agar dianggap berhasil. Degree memberi batas kejelasan, seberapa banyak, seberapa besar, dalam format apa. Contoh-contoh degree sendiri adalah 1. Minimal 3 dari 4 contoh benar. 2. Dengan akurasi 80%. 3. Dalam bentuk esai 500 kata. 4. Sesuai rubrik penilaian. 5. Tanpa kesalahan interpretasi konsep. Contoh dalam tujuan adalah mampu mengidentifikasi minimal 4 contoh ujaran kebencian dengan benar dari 5 unggahan yang diberikan. Selanjutnya adalah contoh tujuan ABCD versi lengkap dan telah menonton tayangan kasus intoleransi di lingkungan kampus. Mahasiswa semester 2 mata kuliah pendidikan umum mampu menjelaskan 3 bentuk sikap toleransi dalam kehidupan kampus dengan benar sesuai rubrik penilaian dosen. Bagaimanapun analisisnya sendiri adalah 1. Setelah menonton tayangan kasus intoleransi di lingkungan kampus, itu masuk ke dalam C atau condition. Yang kedua, mahasiswa semester 2 mata kuliah pendidikan umum itu masuk dalam kerangka A, yaitu audience. Yang ketiga, mampu menjelaskan 3 bentuk sikap toleransi dalam kehidupan kampus, itu masuk dalam kerangka B atau behavior. Dengan benar sesuai rubrik penilaian dosen atau D, itu adalah masuk di kerangka D atau degree. Nah teman-teman, kita langsung melakukan perbandingan saja ya, yang mana yang kurang tepat dan yang mana yang lebih tepat. Yang pertama, yang kurang tepat, yaitu mahasiswa memahami pentingnya toleransi di kampus. Seharusnya setelah pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan 3 bentuk sikap toleransi di lingkungan kampus. Lalu selanjutnya yang kurang tepat yang kedua, yaitu mahasiswa mengetahui cara menggunakan internet dengan baik. Seharusnya setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa dapat menunjukkan cara berkomunikasi digit yang etis di media sosial. Lalu yang terakhir, yang kurang tepat, yaitu mahasiswa mengerti konsep berpikir kritis. Seharusnya yang lebih tepat adalah setelah diskusi, mahasiswa mampu menganalisis satu kasus berita hoax dan menjelaskan alasan mengapa berita itu tidak valid. Jadi teman-teman, perbedaan antara kedua kolom yang tepat dan yang tidak tepat ini terlihat sangat jelas. Tujuan di sebelah kanan itu lebih terukur dan konkret, sehingga dosen bisa menilai apakah mahasiswa itu benar-benar telah mencapai hasil belajar itu. Nah, dengan cara ini, tujuan pembelajaran menjadi lebih kompas, yang menuntun seluruh proses, mulai dari strategi, media, hingga evaluasi. Jika tujuan adalah arah, maka strategi adalah jalan untuk mencapainya. Strategi pembelajaran adalah rencana menyeluruh tentang bagaimana pengalaman belajar disusun agar tujuan tercapai secara efektif. Nah, menurut Dick and Carey, strategi pembelajaran
memiliki 4 komponen utama. Yang pertama, pra pembelajaran. Tahap ini bertujuan menarik perhatian dan memotivasi mahasiswa. Misalnya, dosen membuka perkuliahan etika sosial dengan video pendek tentang konflik di kampus, lalu mengajak mahasiswa berdiskusi singkat. Di sini mahasiswa terlibat secara emosional dan siap belajar. Yang kedua adalah penyajian materi. Pada tahap ini bisa menyampaikan isi pembelajaran secara sistematis dan interaktif. Misalnya, dalam mata kuliah literasi digital, mahasiswa diajak menganalisis unggahan media sosial untuk membedakan mana cerita, mana fakta, dan mana berita hoax. Materi tidak lagi disampaikan satu arah, tapi menjadi pengalaman yang mengharuskan berpikir kritis. Yang ketiga adalah latihan dan umpan balik. Mahasiswa perlu kesempatan untuk mencoba dan menerapkan apa yang kita pelajari. Misalnya, dalam pembelajaran komunikasi efektif, mahasiswa diminta membuat video percakapan yang menunjukkan empati. Setelahnya, dosen dan teman-teman memberikan umpan balik. Umpan balik ini membantu mahasiswa menyadari kekuatan dan hal yang perlu diperbaiki dari video tersebut. Lalu yang keempat dan yang terakhir yaitu ada evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan bukan hanya untuk menilai nilai akhir, tapi untuk melihat sejauh mana mahasiswa tumbuh dalam proses belajar. Dalam pembelajaran pendidikan Pancasila, misalnya mahasiswa diminta untuk menulis refleksi pribadi, seperti bagaimana saya dapat menerapkan nilai gotong royong dalam kehidupan kampus. Nah, dari refleksi itu, dosen bisa menilai pemahaman sekaligus pembentukan karakter. Nah, pada mengaitkan strategi dengan teori belajar, Dick and Carey juga menekankan bahwa strategi pembelajaran perlu mempertimbangkan teori belajar. Yang pertama, dalam behavioristik, strategi menekankan latihan dan pengembangan. Yang kedua, dalam kognitivistik, strategi fokus pada pengembangan konsep dan organisasi informasi. Nah, yang ketiga yaitu konstruktivistik. Mahasiswa membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung. Misalnya, pada pembelajaran lingkungan, mahasiswa turun langsung melakukan observasi lapangan. Dari sana, mereka belajar melalui pengalaman nyata, bukan hanya teori. Nah, teman-teman, dari 3 bab yang telah kita pelajari, Chapter 1, Chapter 6, and Chapter 8, kita memahami bahwa merancang pembelajaran adalah proses yang menyeluruh. Chapter 1 itu mengajarkan kita melihat pembelajaran sebagai sistem yang saling berhubungan. Lalu ada Chapter 6, menuntun kita menulis tujuan yang terukur dan bermakna. Lalu yang terakhir ada Chapter 8, yaitu membantu kita menyusun strategi agar tujuan itu benar-benar tercapai. Nah, teman-teman, 3 bab ini saling terikat, membentuk satu kesatuan dalam menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan manusiawi. Nah, teman-teman, kita sebagai calon pendidik dan pembelajar, kita diajak untuk tidak hanya mengajar, tetapi merancang proses belajar yang mengubah cara berpikir dan bertindak mahasiswa. Karena sejatinya, pendidikan bukan sekedar mentransfer pengetahuan, tapi membantu seseorang menemukan makna dari setiap pengalaman belajar. Nah, teman-teman, di video selanjutnya nanti kami akan melakukan diskusi. Simak diskusi kami berikut ini ya. Oke, baik, halo semuanya. Jadi kali ini kami akan melakukan diskusi terkait materi yang sudah kami sampaikan tadi. Jadi sebelumnya saya di sini dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan di sini bersama mas-mas dan mbak-mbak semuanya dari Fakultas Teknik. Masnya dari jurusan apa? Pendidikan Teknik Elektro. Sipil. Busana. Oke, baik. Saya dari Pendidikan Non-Formal. Kali ini saya akan menjadi moderator dari diskusi teman-teman yang ada di sini. Oke, jadi mas-mas dan mbak-mbak di sini kan dari Fakultas Teknik semua ya. Jadi saya di sini dari FIP sendiri. Nah, saya penasaran bagaimana sih cara mengajar dosen teknik itu pada Fakultas Teknik tentunya yang beradaptasi dengan berbagai mahasiswa dari latar belakang yang berbeda-beda, kayak dari mungkin
mahasiswa di situ ada yang dari SMK, ada yang dari SMA gitu. Jadi mungkin tentang teknik ini masih nol banget gitu. Bagaimana dosen menghadapi hal tersebut? Mungkin ada yang mau menanggapi duluan? Ya. Masnya boleh? Dari yang saya dapat di semester 1 dan 2 kemarin, itu kebanyakan dosennya menyamaratakan anak SMA sama anak SMK itu disamaratakan. Jadi menyamaratakan itu kebanyakan di anak SMK. Jadi anak-anak yang belum pernah mengetahui itu langsung disuruh mengetahui pengetahuan yang dasarnya nggak diajari. Jadi langsung diajari buat kalau di sipil itu langsung menghitung buat perhitungan RAB-nya. Nah, sedangkan anak SMA itu dasar-dasar untuk pembangunannya belum ada. Gitu. Jadi cara dosen menghadapi itu gimana? Harusnya dosen atau kita sebagai pengajar itu bisa memperhatikan atau bisa melihat, kan kalau kita mengajar itu kita harus mengelompokkan ada yang anak yang pintar, ada yang anak yang sulit untuk belajar karena belum pernah mengetahuinya. Jadi kita sebagai pengajar itu harus misal kita memberikan tugas kelompok, jadi kita menyamaratakan, ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Oke, mungkin dari mbaknya tadi. Oke, izin masuk. Kalau di jurusan aku sendiri, ini kalau di jurusan pasti bisa meratakan ya. Nah, kalau di jurusan aku itu kebetulan kita nggak bisa meratakan. Jadi di awal pembelajaran itu pasti ditanya ini yang dari SMA mana, yang dari SMK mana. Nah, yang dari SMA tadi itu sama dosen dikasih pembelajaran intensif. Mereka dikasih teori khusus gitu. Sedangkan yang di SMK menurutku ini sebenarnya kurang tepat, tapi yang di SMK itu mereka agak dilepas gitu loh. Jadi mereka disuruh kayak ada ini namanya pembelajaran menjahit berdasar. Nah, yang SMK ini mereka dilepas mau jahit apa ya udah terserah di kelas ini. Sedangkan yang SMA itu mereka diberi pembelajaran intensif. Udah cukup Begitu ya. Jadi dosennya ini dengan memberikan pembelajaran yang lebih intensif kepada anak-anak yang kurang paham dasar-dasarnya seperti ya. Oke, mungkin dari masnya atau ada yang Aku izin masuk. Oke, boleh. Jadi dari pengalamanku dari semester 1 sampai semester 2 itu dosen-dosen tuh dia tuh lebih dari dasarnya, langsung dari dasarnya dulu. Soalnya kan mikirnya kan banyak dari SMA, dari Oprinku juga, terus juga ngajar dari dasarnya. Misalnya contohnya fisika, jadi dasar fisika untuk kelistrikan itu dia diajarin dulu pertama-tama kayak hukum Ohm, hukum Kirchhoff dan lain-lainnya itu diajarin dulu untuk maba-maba yang dia masih dari SMA atau SMK. Karena kan mungkin dari SMK aku juga atau dari SMK teman-temanku juga belum mendalami tentang sampai teori-teorinya, jadi masih langsung praktikum. Sedangkan ini kan kita langsung teori, jadi pertama-tama tuh dosen tuh ke teorinya dulu. Emang harus kayak gitu sih, daripada langsung kayak dipecah-pecah itu kayaknya aku kurang setuju kalau gitu. Soalnya tidak merata. Iya. Jadi saran dari masnya lebih baik ya Langsung dari dasarnya. langsung dari dasar. Oke, mungkin dari Mas Satya silakan. Tanggapan terakhir ya. Dari Oprinku dulu itu pembagiannya dipilih terlebih dahulu dari SMK. Jadi SMK-nya kan rata. Dari latar belakang SMK itu pembagiannya jadi lebih merata gitu. Terus untuk dosen itu lebih membebaskan kita bagaimana kita lebih enjoy kan dengan sesama kita, setingkat kita lah, daripada ke dosen yang notabene lebih tua. Jadi kebanyakan pembelajaran praktek itu tergantung dari kelompoknya. Jadi kita akan secara langsung berhadapan dengan praktek tersebut. Oh gitu. Nah, oke baik. Jadi terima kasih ya Mas Mbak yang dari teknik atas diskusinya. Jadi izin saya ambil kesimpulan dari hasil diskusi tadi. Jadi cara kita sebagai calon pendidik nantinya agar
mahasiswa atau pembelajar yang dari latar belakang berbeda ini. Dengan menyamaratakan mereka, kita pahami bagaimana gaya belajar mereka, seperti apa, lalu kita mencoba semua teori-teori belajar, dan kita juga perlu menyusun strategi agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar dan tentunya semua mahasiswa atau pembelajar itu bisa nyaman dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, segitu saja dari diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.